Halo semuanya, perkenalkan nama saya Femina, NIM 1191313 dari Program Studi Teknik Elektro Angkatan 2019. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang simulasi sistem mesin pencuci mobil otomatis dengan menggunakan SCADA, di mana kita akan menggunakan dua software. Yang pertama ada CX Programmer yang digunakan untuk mendesain diagram ladder, dan juga CX Supervisor untuk SCADA-nya, di mana nanti kedua software ini akan saling berhubungan. Sebelum saya jelaskan terkait sistem ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu SCADA. Jadi, SCADA atau Supervisory Control and Data Acquisition adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sensor yang terdapat pada suatu pabrik, yang kemudian mengirimkan data tersebut ke komputer pusat yang akan mengelola dan mengontrol data yang diterima. SCADA biasa digunakan untuk pabrik industri, manufaktur, pabrik produksi, dan lainnya. Selain itu, SCADA juga digunakan untuk mengontrol fasilitas di bandara, gedung, pelabuhan, ataupun lainnya. Pada tugas besar kali ini, sistem SCADA akan digunakan dalam sistem pencucian mobil otomatis. Oke, baik, kita masuk ke bagian diagram ladder-nya. Pada CX Programmer, seperti yang tertampil pada layar saya ini, di sini saya akan menjelaskan terkait diagram ladder-nya ya. Jadi diagram ladder ini dibuat sebagai skema khusus yang digunakan untuk mendokumentasikan sistem logika kontrol di lingkungan sendiri atau di lingkungan industri. Nah, terlihat pada layar berikut ini merupakan diagram ladder yang saya maksud. Di sini diagram ladder ini digunakan untuk mesin pencucian mobil otomatis. Nah, yang dimana pada diagram ladder ini terdapat beberapa input, output, counter, buzzer. Seperti input ada push button start, push button stop, dan ada sensor VDD. Lalu outputnya ada buzzer, motor conveyor, spray, bus, dan lampu finish. Serta counter buzzer terdiri dari internal relay start, internal relay detect, dan juga internal relay finish. Oke, saya akan menjelaskan rangkaian di setiap roomnya. Jadi, yang dinamakan room ini adalah yang seperti ini. Ini merupakan room 0. Ini room 1. Room 0 ini berarti dari push button start sampai dengan internal relay finish ini. Ini merupakan, dan ini ada garis pembatasnya ya. Oke, baik, pada room 0 itu terdapat push button start dengan address 0.00 yang disambungkan dengan internal relay yang ada di sini. Ini internal relay start. Lalu ada push button stop yang digunakan sebagai pengunci yang disambungkan juga ke internal start di sini. Lalu pada room pertama ini merupakan rangkaian yang digunakan untuk mengidentifikasi kalau misalnya mesin pencuci mobil ini telah disiap digunakan. Artinya ini sudah ready untuk digunakan. Nah, untuk di room 1 ini ada internal relay start, yang dimana address ini 6.00. Bisa dilihat bahwa yang di atas ini, angka-angka ini merupakan address yang nantinya kita akan gunakan juga untuk di CX Supervisory yang akan digunakan untuk mendetek atau menghubungkan agar terjadi sinkronisasi. Nah, di sini di rangkaian ini terdapat counter buzzer yang disambungkan ke buzzer. Buzzer ini nanti adalah sebagai suatu penanda bahwa mesin itu telah ready atau mobil boleh masuk untuk dicuci. Lalu ada push button stopnya, ada juga internal relay finishnya di sini. Dan ini ada counter buzzernya di sini. Lalu di room kedua ini ada internal relay start dengan addressnya 6.00 dan juga ada counter buzzer. Dan ini merupakan inputnya yang disambungkan ke outputnya yang terdapat ada motor conveyor yang digunakan untuk conveyor ini digunakan nantinya untuk memasukkan mesin mobil ke suatu ruangan yang akan di-spray atau disiram. Oke, itu untuk room 2. Untuk room ketiganya ini kita ada inputan sensor VDD yang dimana sensor ini akan mendeteksi adanya mobil yang masuk ke dalam ruangan tersebut untuk di brush. Jadi pada room 3 ini hanya tentang sensor, yang dimana jika ada differential up dan differential down, dimana jika kita mendeteksi maka akan lampu dari sensor tersebut akan hidup.
Nah, di room keempat ini merupakan pendeteksi jika mobil telah masuk ke dalam suatu ruangan yang dimana akan dicuci atau akan di-brush. Di sini ada internal relay star dengan addressnya ada 6.00, terus ada motor brush, addressnya nih ya 100.03, terus ada internal relay detect dan juga internal relay finish. Oke, itu dia. Dan untuk room 5, room terakhir, ini untuk finishingnya, dimana pada saat internal relay finish, terus ada push button start, stop, dan juga push button start, yang dimana ini merupakan inputan yang disambungkan ke lampu finish. Jadi jika mobil selesai dicuci, maka lampu finish ini akan menyala. Oke, selanjutnya kita akan setting sistem SCADA menggunakan CX Supervisor. Oke, ini merupakan tampilan di CX Supervisor. Karena untuk mempersingkat waktu ya, jadi saya sudah desain terlebih dahulu. Nah, tapi saya akan jelaskan. Nah, untuk di sini, untuk tombol start dan reset ini, start ini digunakan untuk menghidupkan dan mematikan mesin sistem. Jadi untuk membuat tombol seperti ini, start, reset, dan sensor ini, kita menggunakan tombol toggle button. Oke, untuk toggle button nih, seperti ini ya. Nah, jadi untuk membuat seperti ini, kita tinggal double klik. Oke, baik. Di sini kita bisa pilih ya, mau button style yang gimana, blank, toggle, color button, in atau out, atau on atau off gitu. Jadi yang di sini yang dipakai adalah color button, sehingga nah jika kita sudah setting seperti ini, kita browse dulu, cari poinnya apa yang akan kita hubungkan, yang dimana yang saya bilang di awal tadi, inilah yang berhubungan antara CX Supervisor dan juga CX Designer. Tapi sebelum kita membuat ini sebelumnya tidak ada, jadi sebelum adanya ini, kita akan membuat yang namanya klik di sini, ini ya, point editor. Nah, akan keluar seperti ini. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, untuk yang seperti ini, brush, buzzer 2, finish, dan sebagainya ini, sebenarnya awalnya tidak ada. Jadi kita bikin sendiri, yaitu caranya dengan cara kita klik aja, klik kanan pada layar ini, point editor, lalu kita add. Nah, ini point name-nya terserah kita mau, misalnya kita coba ya untuk push button start gitu. Oke, point tab-nya boolean. Input output type-nya, apakah ini PB star-nya sebagai input, output, ataupun memori. Jadi untuk push button star-nya sebagai output. Nah, setup. Di sini data location yang saya maksud tadi yang adalah data address yang ada pada ini CX programmer ini seperti 0.00 itu yang akan digunakan untuk di data location ini. Nah, ini kan push button start. Maka kita lihat push button start addressnya adalah 0.00. Jadi kita ketikkan di sini 0.00. Oke, seperti ini. Nanti langsung saja diokekan karena push button start-nya sudah saya bikin tadi. Jadi kita cancel aja untuk yang ini. Oke. Nah, itu tadi. Nanti akan muncul seperti ini. PLC output to bus name untuk addressnya 0.0. Oke. Itu tadi untuk point editornya yang akan dimasukkan ke ini ya, toggle dari ininya. Nah ini untuk di sininya. Jadi tinggal kita pilih aja nih push button start misalnya ini. Terus toggle-nya tadi kan ini color. Dan juga kita bisa merubah ini teksnya, apakah ini hidup, mati, terus ini warnanya juga bisa dirubah. Kita okekan aja. Nah, mirip kan? Kayak gitu. Kita hapus aja nih. Terus untuk tombol yang read di buzzer, spray, dan lainnya yang mirip ini kita menggunakan yang rectangle, yang tadi saya pakai itu ellipse ya. Ellipse. Nah, kayak gini.
Terus kita tinggal double klik deh. Oh, bukan yang ini. Nah, ini. Terus kita tinggal double klik. Nah, oke kan? Terus kita tinggal pilih color change-nya, terus kita browse. Nah, kita pilih deh kayak tadi, misalnya ini kan. Oh, conveyor. Oke. Gitu. Ini udah jadi ya, udah terkoneksi dengan conveyor tadi. Gitu. Jadi ini kita hapus saja. Oke, itu dia. Nah, untuk memasukkan gambar sendiri pakai yang picture ini. Jadi nanti tinggal masukin, namun hanya support dengan beberapa file yang diizinkan di sini. Oke, jika semuanya sudah, maka kita tinggal project, kita rebuild. Yes. Kita tunggu bentar. Oke, ini sukses ya. Oke, terus kita ke sininya. Programmernya kita run dulu. Simulasi Work Online Simulator. Tunggu bentar karena agak lama. Oke, ini udah terkompil ya nih, null error, null warning. Oke, jadi aman. Langsung saja kita ke supervisory-nya, terus kita run with CX Simulator. Oke, kita tunggu bentar. Oke, ini lagi loading ya. Emang agak lama. Oke, ini udah seperti ini. Jadi kita tinggal browse saja. Kita cari file yang kita di CX Programmer tadi. Oke, ini tugas baru, open. Oke. Nah, ini adalah tampilannya untuk simulasi. Jadi, untuk simulasi kita misalnya nih, langsung saja kita simulasi ya. Nih, saat kita menekan tombol start, on. Nah, tombol ready akan hidup. Nah, langsung spray ini akan menyala dan conveyor ini juga akan menyala. Hijau artinya menyala. Conveyor ini akan membawa mobil masuk ke suatu ruangan yang dimana akan ada sensor yang mendeteksi. Jika sensor mendeteksi adanya mobil, maka sensor ini akan hidup. Nah, ini menandakan bahwa sensor hidup, dan jika sensor mendeteksi adanya mobil, brush yang terlihat seperti ilustrasi di gambar ini juga akan hidup menyala untuk membersihkan mobil atau mencuci mobil. Nah, jika mobil telah bersih dan sensor mendeteksi bahwa mobil itu telah bersih, maka sensor itu akan mati. Seperti ini. Dan pencucian mobil telah selesai, dilanjutkan dengan mobil lain dan akan berlanjut seperti itu terus-menerus jika kita masih menghidupkan di tombol start ini. Nah, untuk mematikannya tinggal kita matikan. Nah, terlihat jika masih warna hijau ini, selanjutnya kita tombol reset, maka akan kembali semuanya. Dan mesin akan kembali mati seperti semula. Itulah penjelasan terkait sistem pencuci mobil otomatis dengan sistem SCADA. Selain digunakan untuk mesin pencuci otomatis, sistem SCADA ini bisa diimplementasikan untuk pengendalian jaringan distribusi 20 kV, memperkecil KWH padam akibat gangguan, dan masih banyak lainnya. Sehingga sangat penting bagi kita, terutama di bidang elektro, untuk mempelajari tentang SCADA ini. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya harap dengan adanya penjelasan ini dapat memberikan wawasan, insight bagi teman-teman yang nonton. Saya mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penjelasan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton, terutama kepada dosen pengampu mata kuliah PLC dan Sistem SCADA Modern, Pak Afid Miranto, dan juga Ibu Nia Saputri Utami yang telah memberikan banyak ilmu baru sehingga kami menjadi paham dan mengerti tentang materi ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.